So in this video, aku akan kasih tahu kalian tentang seni musik kontemporer. Apa sih seni musik kontemporer? Kegunaannya apa sih? Kita akan langsung ke pembahasannya aja yuk. Musik kontemporer sendiri mempunyai pengertian dalam bahasa Indonesia sebagai bidang kegiatan kreatif, dan dalam bahasa Inggris sendiri disebut dengan musik baru. Musik kontemporer sering disebut sebagai seni kontemporer. Dan secara definisi, memainkan musik tidak memainkan alat musik asli, namun alat musik yang dihasilkan cukup baik seperti memakai alat musik aslinya, seperti memainkan musik dengan kaleng, pipa. Dan musik kontemporer biasanya disebut dengan new music atau musik baru. Jadi dia menciptakan alunan musik dari musik baru seperti menggunakan kaleng, pipa, botol, dan yang lain-lain. Kontemporer sendiri mempunyai ciri-cirinya. Pertama, warna bunyi dalam musiknya bisa merupakan warna yang sejenis atau berbagai jenis. Yang kedua, dia memiliki improvisasi yang bervariasi mengikuti keinginan dari pemusik. Yang ketiga, notasi musiknya hanya dapat dimengerti oleh pemusik itu. Dan yang keempat, jenis tangga nada yang digunakan dapat dipakai bervariasi. Tidak itu saja. Yang kelima, jenis birama tidak berpaku pada satu birama saja. Yang keenam, bunyi dalam musik kontemporer itu berasal dari sumber yang beragam. Yang selanjutnya, dinamik dan tempo yang digunakan juga bervariasi. Yang kedelapan, ada perubahan komposisi instrumen. Dan dalam musik kontemporer banyak menggunakan modulasi atau bisa dibilang perubahan nada dasar. Dan dia juga mempunyai ciri-ciri dinamik dan tempo dengan variasi tak lazim. Yang ke-11, harmoninya lepas dari sistem tonal. Dan yang ke-12 itu, bunyi tidak hanya berasal dari instrumen musik konvensional. Kontemporer sendiri mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi religi, yang dimana dia berfungsi untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, fungsi pendidikan, sama halnya dengan fungsi lain, musik kontemporer memiliki fungsi pendidikan. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Di musik kontemporer ini dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi kepada pendengarnya, misalnya memberikan ide-ide tentang kehidupan dan yang lain-lain. Yang keempat, itu fungsi hiburan atau rekreasi. Fungsinya satu ini merupakan fungsi umum dari sebuah seni musik, karena dengan mendengarkan musik dapat menjadi hiburan tersendiri bagi orang yang mendengarkannya. Yang terakhir ada fungsi artistik, yang kita tahu bahwa setiap musik itu mempunyai art sendiri, seninya sendiri. Nah, musik kontemporer sendiri mempunyai fungsinya secara khusus. Yang pertama, dia berfungsi sebagai aktualisasi dari gaya bermusik. Yang kedua, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Yang terakhir, dia berfungsi sebagai pengembangan jenis musik baru, baik yang berakar pada tradisi maupun tidak berakar pada tradisi. Nah, di dunia ini musik kontemporer itu terbagi atas dua, yaitu karya musik kontemporer di Indonesia dan di luar negeri. Yang pertama, kita akan bahas yang di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan musik kontemporer dapat disusuri sejak setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan. Walaupun begitu, musik tersebut telah dimulai saat penjajahan masih berlangsung. Salah satunya diprakarsai oleh Amir Pasaribu. Kita tahu dia merupakan seorang pianis yang mampu pula berkarya sebagai komponis. Dan dia juga banyak merevitalisasi lagu-lagu tradisi Indonesia untuk keperluan permainan solo pianonya. Dan ada juga Dietermark, yang dimana dia seorang komposer yang mengidentifikasi keberadaan musik kontemporer di Indonesia. Nah, salah satu tokoh musik kontemporer Indonesia ada Slamet Abdul Syukur, terus juga ada Harry Rosli. Nah, di musik kontemporer dia terbagi atas dua teknik, yaitu teknik idiom tradisi barat dan teknik tata gramatika musik tradisi. Dalam musik kontemporer dia mempunyai klasifikasinya sendiri. Yang pertama, musik kontemporer dalam idiom tradisi barat. Musik ini contohnya kategori dalam karya musik yang dibuat oleh komponis Amir Pasaribu dan duo Srikandi piano. Selanjutnya, yang kedua, musik kontemporer yang bersumber pada unsur-unsur etnik. Di karya musik dalam kategori ini dapat dikatakan sebagai sebuah revitalisasi musik tradisi seperti degungsan yang diberi sentuhan baru. Yang terakhir itu ada musik baru yang berlatar belakang tradisi Indonesia dan tradisi barat. Jadi jenis musik ini memiliki ciri perpaduan budaya yang khas atau mixed culture. Contohnya seperti kayak karya Slamet Abdul Syukur yang berjudul Tetabuhan Sungu, dan dimana merupakan sebuah harmonisasi vokal dengan pengaruh struktur permainan gending tradisional. Dan kerjasama terkait perkembangan musik kontemporer antara Indonesia dengan seniman musik asing juga seringkali diselenggarakan untuk mempertunjukkan dan mempertukarkan teknik dan bentuk karya yang berkembang dari masing-masing negara penyelenggara. Selanjutnya, karya musik kontemporer luar negeri. Kontemporer luar negeri, kemunculan seni musik ini dipelopori oleh Martin Verlaine, merupakan
bapak musik kontemporer yang berasal dari Norwegia, dan dia merupakan seorang yang berbakat karena dia juga mampu berbahasa sebanyak 12 bahasa dan juga mampu menciptakan banyak musik ragam kontemporer. Nah, contoh tokoh kontemporer luar negeri ada Johann Sebastian Bach dan Ludwig van Beethoven. Musik kontemporer luar negeri ini punya jenisnya seperti musik blues, musik klasik, musik jazz, musik pop, musik reggae, dan musik rhythm and blues. Nah, di musik kontemporer ini dia punya analisis dan kritiknya. Yang pertama itu kita bisa menganalisis dari konsepnya. Apa sih konsep digunakan dalam musik kontemporer itu? Terus yang selanjutnya ada tekniknya. Kita juga harus menganalisis melalui teknik. Yang ketiga juga kita harus analisis melalui tempo. Tempo apa yang digunakan? Tempo cepat atau tempo lambat? Selanjutnya juga ada bunyi. Bunyi apa yang akan digunakan? Contohnya bunyi yang dihasilkan beragam dari beberapa sumber atau bunyi hanya dari satu sumber. Dan gaya apa yang digunakan? Apakah gaya musik jazz, musik klasik, musik blues, musik pop, musik reggae, atau musik rhythm blues? Jadi itu yang harus kita analisis dan kritik dalam musik kontemporer. Sekian penjelasan dari musik kontemporer, semoga kalian mengerti. Terima kasih.